Halo, dari yang ditambah NIM 2221247, Prodi Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2022 di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah hermeneutik yang diampu oleh Dr. Ivon Sandra Sumual. Adapun judul perikop yang akan saya presentasikan yaitu Orang Samaria yang Murah Hati, yaitu terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Daftar isi dari pembahasan saya ada 5. Yang pertama, observasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menemukan makna dari konteks sejarah dan latar belakang. Yang ketiga, mengidentifikasi kata penghubung dan kata ganti. Yang keempat, satu kata yang penting untuk ditafsir. Yang kelima, genre sastra dari perikop yang dibahas. Yang pertama, observasi. Dalam Lukas 10 ayat 25, di sana dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan dari ayat ini yang pertama, siapa yang mencobai Yesus? Jawabannya seorang ahli Taurat. Yang kedua, apa yang dilakukan seorang ahli Taurat kepada Yesus? Jawabnya mencobai Yesus. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Beberapa pertanyaan dari ayat ini, yaitu, siapa yang menjawab dia? Jawabnya Yesus. Apa jawaban Yesus kepadanya? Jawabnya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat yang selanjutnya, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pertanyaan dari ayat ini yang pertama, siapakah yang menjawab? Yang menjadi jawabannya adalah orang itu. Yang kedua, apa jawaban orang itu? Jawabnya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lukas 10 ayat 28 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Pertanyaannya, siapa yang berkata kepadanya? Jawabannya Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Jawabannya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Lukas 10 ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Pertanyaannya, apa yang dikatakan orang itu kepada Yesus? Jawabannya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Siapakah yang berkata kepada Yesus? Jawabannya, orang itu. 10 ayat 30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Jawaban dari pertanyaan dari ayat ini yaitu yang pertama, siapa yang memberi jawaban? Jawabnya Yesus. Apa jawaban Yesus? Jawabnya,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan yang juga meninggal dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lukas 10 ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Yang melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Pertanyaan dari ayat ini yang pertama, siapa yang turun melalui jalan itu? Jawabnya seorang imam. Yang kedua, siapa yang ia atau imam itu lihat? Jawabnya orang itu. Lukas 10 ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Pertanyaan dari ayat ini yang pertama, siapa yang datang ke tempat itu? Jawabnya seorang Lewi. Yang kedua, kemana seorang Lewi itu datang? Jawabnya ke tempat itu. Next, Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pertanyaan dari ayat ini, yang pertama, siapakah yang datang? Jawabnya seorang Samaria. Yang kedua, siapa yang orang Samaria lihat? Jawabnya orang itu. 10 ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Pertanyaannya, siapa yang membalut luka-luka orang itu? Jawabnya ia atau orang Samaria itu. Yang kedua, apa yang dilakukan orang Samaria itu kepadanya? Jawabnya, membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Lukas 10 ayat 35 berbunyi, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar pada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Pertanyaannya yang pertama, kapan ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan? Jawabnya keesokan harinya. Yang kedua, apa yang ia katakan kepada pemilik penginapan itu? Jawabnya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Pas 10 ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Yang pertama, pertanyaannya, berapakah jumlah orang yang disebutkan di ayat 36 ini? Jawab 3 orang. Yang kedua, siapa yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Lukas 10 ayat 37, jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pertanyaan dari ayat ini, pertama, apa jawaban orang itu? Jawabannya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yang kedua, apa yang Yesus katakan kepadanya? Jawabnya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan menemukan makna dari konteks sejarah dan latar belakang. Yang pertama, agama, yaitu seorang ahli Taurat pada ayat 25. Pada bangsa Israel, ahli Taurat bertugas menyusun peraturan-peraturan penting dan ketentuan-ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Yang kedua, hukum Taurat terdapat dalam ayat 26 merupakan pedoman hidup agama Yahudi dalam menjalankan kesehariannya. Yang ketiga, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini terdapat dalam ayat 27, salah satu perintah yang dimuat di hukum Taurat agama Yahudi. Selanjutnya, aspek politik. Yang pertama, ahli Taurat pada ayat 25. Selain bertugas di dalam bait suci, ahli Taurat juga punya andil dalam pemerintahan Israel. Taurat sendiri dijadikan pedoman hidup bangsa Israel. Maka para ahli Taurat ikut serta mengatur kehidupan bangsa Israel sehari-hari di dalam pemerintahan. Yang kedua, hukum Taurat ayat 26. Sebagai pedoman hidup bangsa Israel, jika ada yang bersalah akan dihukum sesuai dengan yang tertulis di hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat ini sangat penting dalam pemerintahan bangsa Israel. Yang ketiga, imam, ayat 31. Mereka juga sama dengan ahli Taurat, punya posisi penting dalam pemerintahan. Pendapat mereka ditanyakan dalam membuat suatu kebijakan di bangsa Israel. Dari aspek budaya, yang pertama,
Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, ayat 30. Pada waktu itu, perjalanan menuju suatu tempat, pasti ada saja yang melewati jalan yang dikuasai oleh sekelompok perampok. Dalam hal ini, di ayat 30 ini, yaitu penyamun-penyamun tersebut yang telah merampok orang itu dan memukilinya. Yang kedua, hukum Taurat ayat 26. Bukan hanya menjadi bagian dari agama Yahudi, tetapi juga budaya, karena hukum Taurat selalu menjadi pedoman hidup orang Israel. Yang selanjutnya, aspek geografi. Yang pertama, Yerusalem ayat 30 merupakan sebuah kota suci di Israel, disebut kota raja besar. Yang kedua, Yeriko ayat 30, sebuah kota yang pernah dilintasi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yang ketiga, penginapan ayat 34, tempat dirawatnya seseorang yang pernah dirampok dan dipukuli oleh penyamun-penyamun itu. Dan yang keempat, seberang jalan ayat 31, jalan yang tidak melintasi lokasi seseorang yang dirampok dan dipukuli para penyamun. Bagian ketiga, mengidentifikasi kata penghubung dan kata ganti. Nah, pada Lukas 10 ayat 25, pada suatu kali merupakan kata keterangan waktu, berdirilah kata kerja seorang ahli Taurat kata benda untuk merupakan kata hubung, mencobai kata kerja, Yesus kata benda, katanya guru, itu merupakan kata benda, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, kalimat tanya. Ke 10 ayat 26, jawab Yesus, merupakan kata benda, kepadanya kata hubung. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kubaca di sana, merupakan kalimat tanya. Selanjutnya, Lukas 10 ayat 27. Jawab kata benda orang itu, kata ganti orang ketiga tunggal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu merupakan kalimat perintah. Dalam Lukas 10 ayat 28, kata Yesus, kata itu merupakan kata benda, kepadanya merupakan kata hubung, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Merupakan kalimat pernyataan dan perintah. Nah, Lukas 10 ayat 29. Tetapi tetapi kata hubung koordinatif yang menghubungkan dua atau lebih unsur yang sama penting. Untuk kata hubung final atau tujuan dari suatu tindakan, membenarkan dirinya kata kerja, orang itu kata ganti orang ketiga tunggal, berkata merupakan kata kerja pada kata hubung, Yesus kata benda, dan kata hubung koordinatif atau setara. Siapakah sesama manusia kalimat tanya? Selanjutnya, Lukas 10 ayat 30, jawab Yesus merupakan kata benda adalah kata kerja yang menunjukkan keberadaan seorang kata benda yang turun merupakan kata kerja dari Yerusalem ke Yeriko, keterangan tempat. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun merupakan kata benda yang bukan saja merampoknya, merupakan kata kerja habis-habisan, tetapi merupakan kata hubung yang juga memukulnya. Memukulnya merupakan kata kerja. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Setengah mati merupakan kata sifat. Kebetulan ada seorang imam merupakan kata benda turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu merupakan kata ganti orang ketiga tunggal, tetapi merupakan kata hubung yang melewatinya dari seberang jalan. Kita lanjut, Lukas 10 ayat 32, demikian juga merupakan kata hubung yang menyatakan penegasan. Seorang Lewi merupakan kata benda datang ke tempat itu. Ketika itu merupakan kata hubung. Ia merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Melihat merupakan kata kerja, orang itu merupakan kata ganti. Ia melewatinya, melewatinya adalah kata kerja. Dari merupakan kata depan seberang jalan.
Lukas 10 ayat 33, lalu merupakan kata hubung, datang seorang Samaria. Samaria adalah kata benda yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan adalah kata sifat. Lukas 10 ayat 34. Ia, kata ganti orang ketiga tunggal, pergi merupakan kata kerja. Kepadanya, kata hubung tujuan. Lalu Lalu merupakan kata hubung menyatakan suatu tahapan atau proses. Membalut merupakan kata kerja. Luka-lukanya kata sifat sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian merupakan kata hubung yang menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Keledai tunggangannya itu merupakan kata kata benda. Keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 10 ayat 35, keesokan harinya merupakan keterangan waktu, ia kata ganti menyerahkan kata kerja 2 dinar kata bilangan pada kata hubung. Pemilik penginapan itu kata benda, katanya rawatlah dia dan jika merupakan kata hubung. Kau adalah kata ganti, belanjakan merupakan kata kerja. Lebih dari ini, aku adalah kata benda akan menggantinya. Waktu aku kembali merupakan perintah. Selanjutnya, Lukas 10 ayat 36. Siapakah merupakan kata tanya? Di antara ketiga kata bilangan menunjukkan banyaknya sesuatu hal atau wujud. Orang ini kata ganti. Menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu merupakan kalimat tanya. Lukas 10 ayat 37, jawab orang itu merupakan kata benda, orang yang telah menunjukkan kata kerja, belas kasihan merupakan kata sifat, kepadanya merupakan kata hubung tujuan. Kata Yesus merupakan kata benda, kepadanya kata hubung. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ini merupakan perintah. Yang keempat yaitu satu kata yang penting untuk ditafsir. Di sini saya ambil kata pergilah dari ayat 37. Menurut NIV ini artinya go, yang artinya pergilah juga. Menurut BIMK yaitu nah, pergilah. Dalam Yunani poreu, yang artinya to go. Dalam bahasa Batak Toba, lao maho, pergilah engkau. Pada ayat ini, kata pergi diartikan sebagai tindakan untuk melaksanakan kasih itu kepada sesamanya. Yang Yesus maksud dengan sesama adalah semua orang tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan. Sedangkan seorang ahli Taurat yang mengerti tentang agama dan hukum Taurat ataupun disebut hamba Tuhan pada zaman itu, menganggap sesamanya adalah yang setara dengannya, seagama dengannya. Ia tidak peka terhadap penderitaan dan keperluan orang lain. Ia sendiri berbicara tentang kasih, tetapi ia tidak melaksanakannya. Padahal kasih itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Makanya di ayat 37 ini, Yesus menekankan kata pergilah yang berupa tindakan, yaitu agar si ahli Taurat melaksanakan kasih itu. Ini juga merupakan pesan bagi pembaca mula-mula maupun pembaca masa kini. Yang kelima, genre sastra dari perikop yang dibahas. Genre dari perikop ini yaitu perumpamaan atau the parable, sebuah cerita yang berasal dari dunia yang mempunyai arti surga. Narator, penulis kitab Lukas tidak ada dalam bagian cerita atau perikop, tidak terlibat secara langsung. Tokoh utama, orang Samaria yang murah hati. Tokoh-tokoh lainnya, Yesus, seorang ahli Taurat, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, penyamun-penyamun, seorang imam, seorang Lewi, dan pemilik penginapan. Penafsiran khusus Lukas 10 ayat 25 sampai 37 membahas siapakah sesama kita manusia, yang mana pertanyaan tersebut berasal dari seorang ahli Taurat yang sengaja ingin menjebak Yesus dengan pertanyaannya. Yesus sendiri tahu maksud yang tidak baik dari si ahli Taurat ini. Akhirnya Yesus menjawabnya melalui sebuah perumpamaan, yaitu orang Samaria yang murah hati. Melalui perumpamaan ini, Yesus memberi sebuah pertanyaan lagi kepada si ahli Taurat, yang pada akhirnya jawabannya si ahli Taurat sendiri yang menyatakan, yaitu sesama kita adalah semua orang tanpa membeda-bedakan. Jadi kasih itu harus diterapkan pada semua orang sebagai sesama kita, meskipun perikop ini
Ini genrenya adalah perumpamaan yang merupakan cerita dari dunia, tetapi mempunyai arti surga. Sekian dan terima kasih. Ini presentasi dari saya. Yesus memberkati. Shalom.